Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Nabila Nafista, notar 2201290, kelas TD12, kampus PTDI STTD Bekasi. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Patriaja Treksa, notar 2211313, kelas TD12, kampus PTDI STTD Bekasi. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Fahrial Desvantara, notar 2201110, kelas TD1.2, kampus PTDI STTD Bekasi. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Lalu Agri Ilham Pratama, notar 2201193, kelas TD1.2, kampus PTDI STTD Bekasi. Ukuran keruncingan atau kurtosis. Ukuran keruncingan atau kurtosis, ukuran ini digunakan untuk mengidentifikasi keruncingan, the sharpness of the curve, pada data yang berdistribusi simetris. Dan juga ukuran ini bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi dan runcing puncak dari distribusi, atau peak or flat. Kemudian, keruncingan distribusi data. Dapat dilihat dari gambar atau data tersebut, dibuktikan bahwa keruncingan data the sharpness of the distribution dibagi menjadi 3 lagi, yaitu leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Kemudian keruncingan distribusi data 2, leptokurtik. Jika frekuensi yang terbanyak ada pada terkonsentrasi pada bagian tengah distribusi, itulah disebut leptokurtik. Sedangkan mesokurtik, distribusi yang puncaknya tidak runcing, juga tidak mendatar atau medium peak. Dapat dilihat dari gambar juga, leptokurtik warna biru, mesokurtik hijau, dan platikurtik warna biru kehitaman. Platikurtik yaitu jika frekuensi terbanyak terdapat pada beberapa kelas bagian tengah distribusi, berbentuk agak mendatar dengan puncak yang relatif rendah. Kemudian ukuran keruncingan atau momen keempat, alfa 4. Data tidak berkelompok, yaitu rumusnya alfa 4 sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 X I min X pangkat 4 per S pangkat 4, di mana XI sama dengan data hasil observasi, X sama dengan rata-rata hitung, S sama dengan simpangan baku. Dan juga rumus untuk data berkelompok, yaitu 1 per N sigma KI sama dengan 1 XI min X pangkat 4 kali F1 per S4, di mana XI sama dengan nilai tengah kelas ke-1, X sama dengan nilai rata-rata hitung, FI sama dengan frekuensi kelas ke-1 ke I, S sama dengan simpangan baku, yang dimana interpretasi jika kurtosis lebih dari 3, maka kurva berbentuk leptokurtik. Jika kurtosis kurang dari 3, maka kurva berbentuk platikurtik. Sedangkan jika kurtosis sama dengan 3, maka kurva berbentuk mesokrutik atau normal. Kemudian, ukuran keruncingan kurva rumus momen, data tunggal, yaitu sama dengan M4 per S4 sama dengan 1 per N S pangkat 4 sigma N I sama dengan 1 XI min X bar pangkat 4, yang dimana A4 sama dengan koefisien kemencengan, M4 sama dengan momen ketiga mengukur kemencengan, S4 sama dengan simpangan baku, N sama dengan banyaknya data pengamatan, XI sama dengan data frekuensi ke I, dan X bar sama dengan rata-rata aritmatika atau mean. Penjelasan lebih lanjutnya dilakukan oleh rekan saya, Lalu Ragri Ikam Pritama. Ukuran keruncingan kurva atau rumus momen. Data berkelompok alfa 4 yaitu koefisien kemencengan sama dengan M4 yaitu momen keempat per S4 yaitu simpangan baku sama dengan 1 per N S4 yaitu banyaknya simpangan baku keempat kali sigma K I sama dengan 1 kali FI yaitu frekuensi kelas ke I kali dalam kurung M I kurangi X bar pangkat 4.
Ukuran keruncingan kurva atau rumus momen. Data berkelompok. Alfa 4 sama dengan C4 per S4. Ukuran keruncingan Snedeker dan Cochrane 1967. S2 sama dengan buka kurung XI kurangi X tutup kurung pangkat 2, dan S4 sama dengan buka kurung XI kurangi X tutup kurung pangkat 4. Momen kedua M2 sama dengan S2 per N, dan untuk momen keempat M4 sama dengan S4 per N. Kurtosis sama dengan 4 per M2 kuadrat kurangi 3. Formula ini digunakan di SAS. Distribusi normal jika kurtosis sama dengan 0. Interpretasi. Jika kurtosis lebih dari 0, berarti kurva berbentuk leptokurtik. Jika kurtosis kurang dari 0, berarti kurva berbentuk platikurtik. Dan jika kurtosis sama dengan 0, berarti kurva berbentuk mesokurtik atau normal. Kemudian teori selanjutnya ukuran keruncingan Bock tahun 1975, di mana S2 sama dengan sigma XI kurang X bar pangkat 2 dan S4 sama dengan sigma XI kurang X bar pangkat 4. Untuk mencari kurtosis sama dengan M4 per M2 kuadrat. Formula ini digunakan di stata distribusi normal jika kurtosis sama dengan 3. Ukuran keruncingan Sesken tahun 2000. S2 sama dengan buka kurung XI kurangi X tutup kurung pangkat 2, dan S4 sama dengan buka kurung XI kurangi X tutup kurung pangkat 4. Momen kedua M kuadrat sama dengan S2 per N. Momen keempat M4 sama dengan S4 per N. Formula ini digunakan di SPSS dan Excel. Distribusi normal jika kurtosis sama dengan 0. Implementasi. Yang pertama, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar data dapat dianalisis dengan menggunakan statistik inferensia parametrik adalah data berdistribusi normal. Data dikatakan berdistribusi normal jika bentuknya distribusinya simetris. Buka kurung alfa 3 sama dengan 0. Dan keruncingannya medium atau mesokurtik. Dalam kurung alfa 4 sama dengan 3. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Patria Jagat Reksa. Baik, di sini saya akan menghitung kurtosis dengan data tunggal. Di sini ada data jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Pertama-tama saya akan menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk mempermudah saya akan memindahkan datanya terlebih dahulu. Pindahkan ke sebelah sini. Lalu saya pindahkan juga data yang ini. Saya pindahkan ke sini. Dan ini menjadi XI-nya. Setelah itu, saya akan menulis total. Dan di sini saya akan menghitung total XI-nya, yaitu caranya sama dengan sum dan masukkan datanya. Lalu enter. Datanya sudah ada, kita akan mencari rata-ratanya. Kita tulis X bar. Caranya yaitu sama dengan jumlah XI dibagi dengan jumlahnya, yaitu 20. Lalu enter. Kita di sini akan mencari XI min X bar pangkat 2. Caranya sama dengan X. Jangan lupa dalam kurung XI min X bar pangkat 2. Lalu enter. Untuk mempermudah kita agar tidak menghitung semuanya, kita akan mengunci X barnya, yaitu dengan cara tambahkan tanda dolar di sini.
dan di sini, lalu enter. Nah, setelah itu kita tinggal menarik datanya ke bawah. Semuanya sudah terhitung. Lalu kita menghitung totalnya, kita tarik ke pinggir. Setelah ini kita akan mencari XI min X bar pangkat 4. Caranya sama seperti yang tadi, sama dengan dalam kurung XI min X bar pangkat 4, dan jangan lupa tanda dolarnya. Lalu enter. Setelah ini kita tinggal tarik lagi ke bawah. Nah, untuk total kita tarik ke pinggir. Setelah ini kita akan mencari standar deviasinya. Itu kita akan mencari S pangkat 2 terlebih dahulu. Cara menghitungnya yaitu sigma sama dengan sigma dari XI min X bar pangkat 2, yaitu totalnya, dibagi N min 1, N nya 20, lalu min 1, kurung dan enter. Nah, ini sudah ada, lalu kita tinggal cari S nya. Setelah itu kita tinggal masukkan rumusnya sama dengan S QRT, dan kita klik ini, lalu enter. Nah, setelah ini ketemu, kita tinggal cari S pangkat 4 nya, yaitu untuk nanti kita menghitung kurtosisnya. S pangkat 4, caranya yaitu sama dengan kita klik ini, lalu di pangkat 4, lalu enter. Nah, ini sudah ketemu. Setelah kita tinggal cari M4 nya, yaitu cara menghitungnya adalah total dari XI min X bar pangkat 4 atau sigmanya sama dengan sigma XI min X bar pangkat 4 dibagi dengan total atau berapa jumlahnya, yaitu 20, lalu enter. Nah, setelah ini kita tinggal menghitung kurtosisnya. Kita tulis dulu kurtosis. Nah, cara menghitung kurtosisnya yaitu M4 dibagi dengan S pangkat 4 sama dengan M4 dibagi S pangkat 4, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul angkanya, yaitu 23163148886. Berarti ini di bawah 3. Kalau di bawah 3 berarti ini termasuk kurtosis platikurtik. Nah, ini termasuk kurtosis platikurtik karena dia di bawah 3, kurang dari 3, makanya disebut kurtosis platikurtik. Dan ada cara cepatnya, yaitu dengan rumus yang ada di Excel, yaitu kita bisa menghitung kurtosisnya secara langsung dari awal. Caranya sama dengan kurt, lalu kita masukkan datanya, lalu enter. Nah, mungkin di sini berbeda dengan di sini karena ini menggunakan formula SAS, yaitu apabila lebih dari 0 itu termasuk kurtosis leptokurtik, dan ini kurang dari 0 berarti ini sama termasuk kurtosis platikurtik.
Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa data tunggal ini atau data jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 ini termasuk data kurtosis Platy-Kurtic dengan tingkat keruncingan yang rendah atau bisa disebut tidak runcing seperti leptokurtik. Dan sebenarnya ada cara untuk menghitung standar deviasinya, yaitu dengan formula yang ada di Excel-nya, yaitu sama dengan S TDFI S. Kita pilih yang S-nya karena ini data tunggal. Dan kita masukkan datanya. Lalu enter. Nah, ini sama datanya, cuma beda-beda tipis doang, tapi ini sama totalnya. Lalu kita juga sebenarnya bisa menghitung rata-rata yang awal, yaitu dengan cara sama dengan average. Lalu kita masukkan datanya. Lalu enter. Nah, ini adalah cara cepatnya untuk menghitung rata-rata, standar deviasi, dan kurtosisnya. Dan yang pertama tadi saya menjelaskan tentang dengan cara manualnya. Dan kita sudah ketemu bahwa ini adalah kurtosis Platy-Kurtic. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang data kurtosis dengan menggunakan data tunggal. Terima kasih. Baiklah, setelah dijelaskan oleh rekan saya mengenai materi dan juga rumus tentang mencari kurtosis, kemudian dijelaskan oleh Patria mengenai mencari kurtosis pada data tunggal. Kali ini kita akan mencari kurtosis pada data berkelompok. Mari kita lihat ke layar. Baik, pada layar diketahui di sini ada data jumlah pengendara mobil berdasarkan usia. Kita dapat melihat rentang umur dan juga jumlah pengemudi. Yang pertama, kita mencari jumlah dari data yang diketahui atau jumlah dari FI. Caranya yaitu dengan kita menggunakan rumus sum untuk mencari jumlah FI. Enter. Kemudian setelah itu pada data berkelompok, setelah kita mengetahui frekuensi atau FI, kita juga perlu mencari MI atau nilai tengah dari data. Kita akan cari MI. Caranya yaitu dengan mengetik rumus median. Kemudian kita ambil data terkait. Enter. Kemudian untuk data di bawahnya kita tinggal menarik. Kemudian untuk jumlah MI, karena sebelumnya untuk mencari frekuensi kita sudah menggunakan rumus sum, maka kita tinggal menarik ke samping seperti ini. Dan dapat diketahui jumlah atau total dari MI. Kemudian kita akan mencari FI dikali MI. Ini kita gunakan untuk mencari X bar nantinya. Caranya yaitu sama dengan ini pada data pertama yaitu 45, kemudian dikali MI 19. Enter. Dan sama seperti sebelumnya, kita tinggal menarik ke bawah untuk data berikutnya. Setelah diketahui FI dan juga MI, kita akan mencari X bar. Untuk apa kita gunakan X bar? Karena di sini pada soal, pada rumus, kita akan mencari standar deviasi. Dimana sebelum mencari standar deviasi, kita akan menggunakan varians, dan itu akan memerlukan X bar atau X rata-rata. Cara mencari X bar atau rata-rata pada data berkelompok yaitu sama dengan jumlah FI dikali MI dibagi dengan jumlah FI. Bentar. Di sini kita dapatkan bahwa rata-ratanya yaitu 35,89. Selanjutnya kita akan mencari FI MI kurang X bar pangkat 2, di mana itu kita gunakan untuk mencari varians nantinya.
kita hanya akan mencari data FI, MI kurang X bar pangkat 2 dan juga pangkat 4 untuk menyelesaikan data dan mencari kurtosis atau keruncingan pada data berikut ini. Mari kita lihat. FI dikali MI kurang X bar pangkat 2. Kemudian kita tinggal masukkan rumusnya, karena di Excel kita juga dipermudah. Dan kita tidak perlu mencari satu-satu. Caranya itu sama dengan kita masukkan FI, kemudian tanda kali, yaitu di sini pakai tanda bintang, kemudian buka kurung MI, nilai MI, dikurang X bar yang kita cari tadi, kemudian kita pangkatkan 2. Enter. Nah, untuk data berikutnya, sebelumnya kita akan mengunci nilai X bar yang diketahui. Enter. Kemudian kita tinggal tarik karena rumusnya sama. Seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan yang kemudian yang perlu kita cari atau data yang perlu kita cari untuk mendapatkan kurtosis ini yaitu FI MI dikurang X bar pangkat 4. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita tinggal memasukkan data-data. Itu sama dengan nilai FI atau frekuensi pada data, kemudian MI dikurang X bar, tutup kurung, kita pangkatkan 4. Enter. Kemudian kita tinggal menarik ke bawah. Sangat mudah, bukan? Nah, kurtosis ini kita cari yaitu untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak. Nanti kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, setelah kita mendapatkan data-data berikut ini, ya langsung saja kita akan mencari nilai varians atau S pangkat 2. Rumus dari varians yaitu sama dengan jumlah dari FI, MI kurang X bar pangkat 2, kemudian kita bagi dengan jumlah FI dikurang 1. Kemudian enter. Kemudian kita cari standar deviasi atau S. Cara mencarinya yaitu akar dari varians atau akar dari S pangkat 2. Pada Excel kita tinggal mencari S QRT dari data sebelumnya. Kemudian enter. Nah, setelah kita dapatkan standar deviasi, kita akan mencari S pangkat 4 untuk rumus dari kurtosis itu sendiri. Di sini kita lihat rumus kurtosis yang telah saya sertakan di pojok kanan atas. Caranya gampang, yaitu kita tinggal masukkan dan kita pangkatkan 4. Enter. Kemudian setelah mencari S pangkat 4, kita tinggal mencari momen keempat atau M4. Cara mencari M4 bisa teman-teman lihat di sini, yaitu jumlah dari XI kurang X bar pangkat 4. Dan kita bagi N. Kita tinggal masukkan sama dengan jumlah dari ini XI kurang X bar pangkat 4
Nah, ini adalah rumus kurtosis, tapi perlu diingat untuk mencari kurtosis pada data berkelompok kita harus mengalihkan dengan FI. Dan sebelumnya kita telah mencari data yang sudah kita kalikan dengan FI. Jadi kita tinggal masukkan dan kita bagi dengan N atau jumlah frekuensi. Enter. Nah, kemudian kita tinggal sederhanakan, kita masukkan ke rumus untuk mencari kurtosis atau keruncingan. Nah, ingat sebelumnya kita telah mendapatkan datanya. Kemudian kita tinggal memasukkan rumus keruncingan yaitu M4 per S4 seperti rumus di atas. Kita masukkan enter. Nah, dapat dilihat di sini kita mendapatkan nilai keruncingan 2,54. Itu menandakan sesuai dengan interpretasi pada kurtosis bahwa nilai keruncingan ini kurang dari 3 dan termasuk ke dalam kurtosis data berkelompok jenis platykurtik, di mana bentuk dari kurtosis tersebut yaitu agak mendatar. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai materi kurtosis pada pembelajaran statistika. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.